Makanya on budget yang iya, yang kayak udah menang door prize gitu loh. Dong berarti kamu kan, namanya kan tuh udah gede. Buat mobil banyak banget, satu dua Banget banget. Sini tangannya cium. pintar sama mama Biasa. pintarnya. Enak juga rasanya. Amin Mas Jo. Ya kita beruntung dapet rumah ini. Ya sayang ya. Jadi aku nggak nyangka dapat rumah segede gini dengan budget yang kita punya. Pokoknya udah kayak menang door prize lah. Nice. Emang sih nih, kalau kita punya niat yang kuat, terus juga kita punya keinginan nih, kadang kita bisa dapat lebih dari apa yang kita mau loh. Iya benar. Berarti sekarang tinggal urusan babynya aja nih. Iya Pak ya? Ya yang penting kita lagi program untuk itu. Kita sepakat nanti off dulu dari kerjaannya biar dia bisa fokus. Anak-anak ntar kalau weekend atau libur pada main sini ya. Dibolehin gak sama papa sama mama? Tapi yang nganter ke Manu. Kok jadi Manu sih, Pak? Mereka tuh kalau jalan sama Manu, rese, banyak maunya lagi. Kecuali Kristi dong. Kristi kan princess. Yang suka pesisilan kayak Kak Aga dan Kak Andi. Anak cewek satu-satunya ya. Nanti sering-sering main kesini ya. Temenin Tante Ranti. Kalau Kristi sih pengennya nginep. Pengen lihat bintang kalau malam. Kayak berani aja, baru juga ditinggal mama ke supermarket, udah mewek. Enggak, bohong. Cengeng. Satunya. Kak Aga, Kak Andi, ayo jangan ngumpet. Jangan sama cewek aja takut.
Mas Jono. Punya pacar belum nih? Hati-hati. Ya. Bye. Jangan lupa libur atau weekend ya. Hati-hati. Saatnya kita bebenah. Sekarang banget. Ya sekarang lah, mau kapan lagi ya, semangat. Ampun. Home, sweet home. Finally, Adi. Iya banget. Puas nggak? Love you. I love you more. Akhirnya, janji aku sama istri tercinta udah genap 1. Tinggal 1 mimpi lagi. Apa? Bayi kita nanti kalau cowok pasti gantinya kayak apa? Ya kalau cewek ya pasti cantiknya kayak kamu lah. Gimana kalau bayinya cewek sama cowok? Wow, kembar. Nggak bisa bayangin aku. Ini anak kembar. Seru kali ya. Tapi repotnya gini, kalau misalkan satu nangis, pasti kan yang satu lagi nangis. Terus kebayang gak sih kayak ribetnya tuh kayak apa Nggak gitu? mau. Kalau nangis kamu aja yang ngurus apa tidak? Buat gue. Enggak lah. Enggak. Aku bercanda. Tapi serius deh. Emang kalau program bayi kembar itu bisa disengaja? Itu kan takdir Tuhan. Jadi kan Oke. kita sebagai manusia ya bisanya cuma ikhtiar doang. Oh, itu sih. Aku setiap saat. Maksud kamu apa, Dika? Ya, aku. Kalau aku mau orangnya gitu ya. Aku mah gak geli ya kalau misalkan kamu Mungkin. gitu aja gitu. Angin. Bikin kaget aja kan gak lucu kalau malam pertama udah. Horor apaan sih kamu parno banget? Masa gara-gara pintu kebanting kamu jadi penakut gitu? Udah mendingan sekarang kita ikhtiar aja biar dapat anak kembar. Mumpung punya lagi pas gitu. Enggak, ini coba deh. Tuh, aku mencium aroma yang kurang kamu bau banget tadi kamu sebenarnya kan. Sekarang mendingan kamu mandi dulu. Habis itu kamu masukin semua barang-barang yang ada di luar. Kalau nggak mau hujan, barang-barang rusak banget. Kirain mau mandiin, malah suruh masukin barang. Kamu masukin dulu ya sayang. Nanti nyusul aku, oke? Sayang, kok cepet banget beres-beresnya? Emangnya udah gak sabar ya? Sayang? Dika? Dika?
sayang, itu mungkin tadi cuma uap air. Kan bentuknya bisa macam-macam. Kok uap air sih? Aku bisa loh ngebedain mana uap air, mana muka orang. Dan yang tadi aku lihat itu bener-bener muka perempuan, Dika. Oke, mungkin kacanya tuh kaca lapis, jadi muka kamu tuh numpuk jadi dua gitu. Gimana ceritanya sih muka aku numpuk jadi dua? Kamu nggak percaya apa yang aku omongin? Loh enggak, aku percaya. Udah, ntar aku cek. Kalau perlu besok kacanya kita ganti sama yang baru. Aku mandi ya sekarang. Habis mandi, ntar kita ikhtiar yang mantep. Oke? Aku nggak mau. Paling nggak ganti baju dulu dong sayang. Enggak. Ya, sekarang gue lagi di rumah baru. Malam pertama lagi makan sendirian. Karena Ranti mendadak bad mood. Jadi ya, gue harus makan sendirian. Bukan apa-apa ternyata. Tuh, lihat tuh. Tapi gini-gini nih, yang bikin Ranti bete. Mulai dari salah lihat, terdramatisir, jadi parno deh. Ciao. Kenapa lagi nih Bu Bos? Ran, Kenapa, Dik? loh, kamu nelfon aku? Aku telepon kamu? Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak telepon kamu. Oh, kayaknya ketinggian badan aku jadi kepencet. Sorry. Oke. Itu jendela kenapa dibuka lagi? Ntar kamu parno lagi. Jendela. Aku nggak buka jendelanya, tadi kan aku langsung tidur. Iya. Kamu gak buka jendela, tapi tikus kali yang buka, dia mau keluar. Kamu apa sih? Jangan mulai lah. Emang bener kok tadi aku nggak buka jendelanya. Udah oke, nggak usah diperpanjang lagi. Udah ah. Itu handphone taruh di meja. Terus salah pencet nelfon kantor polisi lagi. Iya.
Dika, ini kita di... Dika. Dika. Dika, tolong bukain Dika. Dika, tolong bukain Dika. 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 Jadi fix nih, kamu resign dari kantor. Kan kita udah bicara. Pastiin aja. Pokoknya kamu nyesel kalau semua rencana kita berantakan. Kamu kenapa sih? Aku udah ikutin loh semua kemauan kamu. Dari mulai kita pindah rumah, aku off kerjaan. Dan sekarang aku lagi fokus untuk punya anak. Dan sekarang kamu gak yakin sama semua keputusan aku. Sekarang aku tanya nih sama kamu, siapa yang gak konsisten, aku atau kamu? Kok jadi ngegas? Ini kan hari terakhir kamu ke kantor. Aku cuma mastiin, gak boleh. Aku lagi malas ngomong, Dika. Aku tuh ngerasa kamu tuh gak bener-bener dengerin aku, tau gak? Oh, aku gak dengerin kamu. Jadi sebagian ini, aku dengerin cerita kamu tentang mimpi kamu yang menurut aku absurd itu, tanpa aku bisa nyelak. Kamu bilang aku gak dengerin kamu. Apa kamu bilang mimpi aku absurd? Kalau kamu bilang mimpi aku absurd, itu artinya kamu gak bener-bener dengerin aku, Dika. Please, Deran. Kamu mau aku gimana? Kamu mau aku bilang mimpi itu akan menjadi realita? Gitu. Jangan ada-ada, Deran. Dika, udah deh, udah stop. Udah, kita gak usah ngobrol lagi. Dari tadi malam tuh aku tuh ngerasa kamu tuh udah gak peduli lagi sama aku. Udah, stop. Shit. Beneran ketabrak. Bangkainya nggak ada. Wah, itu apa, Dika? Pecah darah. Iya, aku lihat. Tapi bangkainya nggak ada. Mungkin dia masih hidup terus kabur kali. Kamu tau gak sih kalau nabrak kucing itu bukan pertanyaan baik? Kita harus nemuin bangkainya terus kita kuburin. Yang mau dikubur apanya, sayang? Kucingnya nggak ada. Apalagi bangkainya. Kamu mau aku nyari-nyari sekitar sini, terus kita kubur gitu? Apa yang mau dikubur? Wah, aku cuma ngasih tahu doang.
Siapa tahu ini semua tuh ada berhubungannya sama mimpi aku tadi malam. Kan? Mulai deh. Bye. Sedih banget deh gue. Bentar lagi gue bakal kehilangan partner Ibram gue di kantor. Kamu jangan ngomong gitu dong. Kalau kamu ngomong gitu kan nanti aku sedih. Iya sih, tapi aku sama Dika kan udah bikin keputusan kalau kita bakal punya anak tahun ini. Ya, mumpung situasinya memungkinkan. Aku dukung kok keputusan kamu, Ran. Tapi ya, tetap aja aku sedih. Udah nggak ada kamu lagi di kantor, nggak ada teman curhat, nggak ada teman buat kejar deadline bareng lagi. Kan ada si Dila. Dila tuh nggak sasi kamu, tau gak sih? Kepoan gitu modelannya. Udah bawel, cerewet, si Dila tuh. Aduh, pusing. Pokoknya bikin aku sakit kepala. Udah bau banget masuk ke ruangan. Ada yang bawa kucing ke kantor. Kucing apa? Kok ada bercak darah sih? Mat. Ye, kenapa Ki, Bu? Tolong dibersihin deh. Jorok banget. Iya, Bu. Tuh, sebelah situ tuh. Iya, Bu. Ini siapa sih? Jorok banget. Tuh, situ tuh. Siang Pak Dika. Iya. Ini Bu Lucy, beliau yang menemani untuk mendampingi meeting dikirim dari kantor pusat. Saya Lucy. Saya Dika. Saya sudah menyiapkan semua dokumen dari kantor pusat untuk meeting kita nanti. AC di mobil terlalu dingin. Pantes. Tangannya dingin banget. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan saya ya, Pak. Kalau ada apa-apa, bisa panggil saya. Pak Dika, Iya. saya kembali ke ruangan saya. Iya, makasih Dini. Ya, Pak. Silakan duduk. Saya lagi nunggu OB untuk mengcopy beberapa file. Tolong ditunggu sebentar.
Tolong jangan ganggu gue. Gue sekarang tinggal di sini. Dan gue gak ada urusan apa-apa sama kalian. Pak Dika, nanti urusan Singapura dan Taiwan, kamu yang tanggung jawab ya? Oh iya Pak. Oke, siap. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Dika. Kamu nggak balas pesan aku? Oh, sorry tadi kelupaan. Ya udah, aku meeting sampai malam kayaknya sayang. Soalnya Oh ya udah, oke. Tadi aku udah baca kok. sayang, udah dong marahannya. Suasananya jadi gak enak nih. Kita baru aja pindah ke rumahnya kita idam-idamin. Masa mesti dirusak gara-gara miskomunikasi gini sih? Oke. Dan kamu jangan pernah bilang aku nggak dengerin kamu. Karena aku selalu dengerin kamu dong. Oke. Kamu nggak apa-apa? Telepon Tina lagi. Minta temenin di rumah. Enggak, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Kamu jam berapa? Jam 9 kayaknya. Kamu nitip apa? Makanan, minuman gitu. Enggak, aku nggak mau dibeliin apa-apa. Aku tadi kan di kulkas ada bahan makanan. Terus jadi aku tadi bikin sup. Enak tuh kayaknya. Enak aku ya. Buat sarapan besok. Oke. Bye. Iya. Pak Hans meminta saya untuk mendiskusikan tentang penawaran kepada pihak Taiwan dan seluruh potensial buyer yang ada di sana. Nanti setelah meeting selesai. Di mana? Maksud saya di kantor pusat atau kantor cabang? Tempat lain. Oke. Terima kasih. Kenapa kita bahasnya harus di sini? Ini bakal agak lama. Siapa tahu Pak Dika kecapean nanti. Nggak apa-apa. Saya bisa pulang ntar. Iya, benar. Sudah match. Pak Dika agak tegang. Biar saya bantu melemaskannya.
Dika, sekarang kan baru jam 7, kamu udah selesai meetingnya? Dika, mandi dulu kali. Dika! Dika, pelan-pelan dong sayang. Dika. Love you more. Tada! Sebuah mie-nya habis diangkat ya. Oh wow, istimewa. Kulit kamu kenapa itu merah-merah? Iritasi. Tahu. Tadi malam kamu kelewat panas. Semalam. Jadi gitu dong sayang. Ntar aku pulang lebih awal deh, biar ikhtiarnya lebih maksimal. Kamu mau ikhtiar apa? Doyan sih. Cobain. Coba ya. So, gimana rasanya? The best. Restoran langganan kita sih lewat. Padahal udah diangetin loh. Diangetin aja begini, apalagi fresh kan. Lebih enak pasti. Makasih sayang. Ya ampun. Sayang, aku lupa. Asisten komisaris tadi nelfon. Aku harus ngawal orang-orang Singapura ngeliat pabrik di Makassar. Aduh. Kapan? Terus berapa lama? Dia berangkat siang ini. Kalau cuma sama pihak Singapura sih 5 hari selesai. Tapi ini lanjut kayaknya sama pihak India dan Taiwan. Ikhtiarnya ke pending deh sayang. Sorry ya. Oke. Aku pikir kita harus cari ART deh sayang. Buat nemenin kamu sama bantu urusan rumah. Ntar aku sama teman-teman bantu cari ya. Oke. Baik sayang. Hati-hati. Cepet pulang ya. Ya. Bye-bye. Bye. Permisi. Iya.
Ibu lagi cari pembantu. Iya. Saya mau kerja, Bu. Ibu boleh coba dulu. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Oke, ya udah kalau gitu mari masuk. Terima kasih. Awas Ibu hati-hati step-nya. Adisa, Iya, enggak, itu tiket sama akomodasi buat di Makassar siapa yang ngurus? langsung dari kantor pusatnya Pak. Nanti mereka kesini untuk jemput Bapak. Oke. Oh ya Pak, ini berkasnya. Oh iya. Makasih ya. Ya Pak. Oke. Halo sayang. Ya sayang, kamu di bandara? Belum nih. Iya sayang. Ini aku lagi nyari-nyari buat HRT. Lagi pada kosong sayang. Udah gak usah. Ntar aku coba cari lagi ya. Gak usah. Kok nggak usah? Kenapa? Udah dapet kok. Orangnya juga lagi kerja. Ya, kayaknya sih kerjanya bagus. Berpengalaman. Loh, kok bisa? Cepet banget. Pas banget kamu berangkat tadi pagi, terus tiba-tiba ada ibu-ibu setengah baya gitu datang ke rumah, nawarin diri buat kerja. Terus katanya coba dulu aja nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku coba. Ya kerjanya sih oke. Oh ya namanya Bu Darmi. Kok bisa kebetulan banget ya? Bentar sayang, bentar. Bu Darmi. Iya Bu, Bu ini di dalam kardus, nanti tolong dicuci. Habis itu ditaruh di dalam lemari, ya Bu ya? Iya Bu, saya tinggal dulu. Ya sayang. Kayaknya sih lanjut ya sayangnya. Soalnya tadi kan pas aku lihat, ya kerjanya bagus, terus juga orangnya sopan. Jadi ya kayaknya lanjut. Ya udah, yang penting kamu serot aja. Sayang, udah dulu ya. Ntar sampai bandara aku telepon lagi. Take care ya. Love you. Love you more. Iya, Tiket pesawat dan voucher penginapan ada di saya. oke. Sama Lona. Emang kita ada trip ke sana? Fasilitas tambahan after meeting. Oke. Iya jadi kok. Dia jadi kerja di rumah kita. Iya. Iya makanya. Udah gitu juga kerjanya cekatan, gak macem-macem, jadi oke lah. Oh ya, pokoknya besok kamu pulang, aku ada surprise buat kamu. Ya udah ya, aku mau kasih tahu Mbak Darmi dulu untuk menu makanan spesial buat besok, ya. I love you. Saya bersedia mati kalau saya gagal. Bu Darmi. Bu Darmi tolong bukain Bu Darmi. Bu Darmi. Bu Darmi tolong bukain pintunya dong Bu Darmi. Bu Darmi. Bu Darmi. Bu Darmi. Bu tolong bukain dong Bu.
Ibu kenapa? Nggak tahu tadi pintunya nggak bisa dibuka. Ibu rada pucat. Saya bikin teh panas ya, Bu. Boleh-boleh deh, Bu. Sekalian saya mau ngomongin masakan buat besok kan, Bu. Baik, Bu. Selamat datang, sayang. Halo saya. Bu Darmi ya? Iya, Pak. Bu, di sini ada oleh-oleh sama barang-barang. Tolong dibawa ke dalam ya. Baik, Pak. Makasih ya, Bu. So, sayang. Surprise-nya. Udah, aku kasih taunya di dalam aja. Harus di dalam banget. Ya iya, nggak, ini soalnya penting banget. Pergi lagi deh. Jangan ngomong kayak gitu. Udah pergi lagi. Jangan gitu. Jangan diberat-beratin badannya. Iya, kita pikir aja. Kamu hamil? Cuman aku lagi mikir aja, kapan terakhir kita? Itu loh semalam sebelum kamu ke Makassar. Kan kamu on fire banget makanya nih. Jadi. Hah? Tuh deh. Kamu kenapa nanyain kapan terakhir kita kayak gitu? Emangnya penting ya? Kenapa? Kamu nuduh aku sama orang lain? Enggak. Dika, kamu kenapa? Enggak, tunggu sebentar. Kan kamu tahu, aku pergi lama. Mungkin aja kamu... Hah? Bukan gitu maksudnya. Yang penting sekarang kamu hamil, aku happy. Udah. Basi, Dika. Kamu nyakitin hati aku. Ini loh yang paling kita tunggu-tunggu. Ketika kejadian, respon kamu kayak gitu. Tau gitu kan aku gak usah ngomong. Ya udah, sayang, sorry. Sayang. Aku minta maaf. Jujur, aku emang lagi capek. Kemarin tidur pagi terus. Sayang, Ranti. Pak Dika lagi ada masalah. Kayak gak fokus dari tadi saya lihat. Istri saya hamil. Tapi saya nggak yakin itu anak saya. Cuma asumsi atau punya bukti yang kuat. Malam dimana dia klaim tidur sama saya, itu adalah malam Berarti bukan asumsi. seharusnya saya pulang malam itu. Kan nyatanya tidak. Jangan permainkan saya. Tidak ada yang mempermainkan atau dipermainkan, Pak. Pak Dika waktu itu sangat tegang, butuh refreshing. Dan saya hanya membantu. Pak Dika menikmatinya. Kalau tidak akan terjadi lagi dan lagi. Saya mau sendiri. Ketika sebuah permainan sudah dimulai, kadang hal yang paling sulit adalah mengakhirinya. Terima kasih sudah mengembalikan shawl saya. Silakan diminum, Bu. Makasih ya, Mbok. Ibu belum makan siang loh.
Ibu harus makan. Ibu kan lagi hamil. Kasihan adik bayinya. Saya nggak lapar, Mbok. Saya capek hati. Dika nggak suka saya hamil. Dia nuduh saya yang macem-macem. Bahkan dia bilang ini bukan anaknya. Saya kan bukan perempuan yang kayak gitu, Bu. Kalau dia pergi, saya selalu tungguin dia pulang. Saya percaya sama ibu. Tapi sekarang yang harus ibu pikirin adalah bayi yang ada di dalam perut ibu. Abaikan dulu yang lain. Sekarang ibu tenang dulu ya. Biar Simbok bikin makan malam yang enak. Biar adik bayinya nggak lapar. Ya Bu ya? Moga-moga enak. Ini sudah pasti enak kelihatannya. Dimakan Bu? Iya, saya cobain ya, Bu ya. Saya tutup jendelanya Bu. Oh, iya, Mbak. Saya tahu Nyonya terjebak di sini. Jangan campur tangan. Kita sama-sama tahu apa yang kita hadapi. Iya, bentar aku keluar ya. Ya. Hai Kak, sini aja. Iya, sini ya. Saya di sini. Saya bingung. Saya udah nggak bisa ngebedain yang mana kenyataan, yang mana fantasi. Fantasi dan kenyataan datang dari tempat yang sama dan berakhir di tempat yang sama. Hanya caranya yang berbeda. Lalu yang mana yang bisa dianggap sebagai kebenaran? Apa yang kamu percaya itulah kebenaran. Susah percaya siapapun. Percaya saya akan bawa pada kesenangan.
bayi. Jangan, Nyonya. Nyonya harus tetap hidup. Kamu bohongi aku tadi. Kamu mengambil iblis yang mau membuatkan aku. Tapi tidak akan aku biarkan kalian mendapatkan apa yang kalian tahu. Aku harus mati supaya bayi ini gak akan lahir. Ini semua demi anak saya, Nyonya. Saya kehilangan anak saya. Saya tahu kita ini orang-orang yang takut. Tapi kita masih punya kesempatan untuk perbaikinya. Semua akan berjalan sesuai rencana. Aku akan melakukan apa saja untuk melayani. Untuk setia padamu. Aku tuh seneng banget, Ran, dengar kabar kamu hamil. Terus, aku dengar kabar kamu ada masalah sama Dika. Ada apa sih, Ran? Saya lihat akhir-akhir ini performa kerja kamu menurun di kantor. Sebenarnya kamu ada masalah apa dalam keluarga kamu? Sebenarnya aku tuh juga gak tahu masalahnya itu gimana. Makin kesini makin abstrak aja gitu. Saat ini saya dan Ranti sedang mengalami krisis kepercayaan, Pak. Istri kamu kan sedang hamil sekarang. Bukankah itu yang kalian tunggu-tunggu? Untuk saat ini, fokus aku ya cuman ke bayi ini aja udah. Aku bakal ngejagain dia sampai dia lahir. Dika nggak percaya kalau bayi ini anaknya dia. Kayak gitu deh. Begini, saya cuma saran, gimana sebaiknya kamu konseling saja. Karena hubungan suami istri itu harus ada pihak ketiga yang bisa menengahi secara objektif dan netral. Sorry ya, Ran. Apa Dika ada affair sama orang lain? Tapi masa iya sih Dika cheating? Pokoknya, kalau kamu butuh saya, silakan kamu kabari saya. Saya siap bantu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kamu udah jadi teman yang baik banget buat aku. Dan makasih juga udah mau aku repotin. Kamu jangan ngomong kayak gitu, Aran. Ingat ya, kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Iya, tenang aja. Janji. Iya, janji. Nah, pulang ya. Baik-baik dalam perut mama ya. Terima kasih Tante Tina. Pulang ya. Bye. Jangan lupa telepon. Beneran ya. Hati-hati Tina. Bye. Bu. Iya, Bu. Bu, ya. Tadi saya lihat ada orang kayaknya mau kesini, cuma saya nggak kenal. Nanti Mbak tolong tanyain apa maksudnya, kalau nggak jelas suruh pergi aja ya. Iya, Bu. Ibu masuk aja ke dalam. Terima kasih, Bu. Darmi. Tunggu, Darmi. Tunggu, Darmi. Pergi. Pergi dari sini. Aku mau bicara sedikit sama kamu, Darmi.
Mungkin gak ada yang perlu ditunggu lagi. Lupakan semuanya dan pergi dari sini. Darmi, jangan ada lagi kematian yang sia-sia. Kamu masih bisa mencegahnya, Darmi. Pergi, Pak. Jangan sampai Bapak ikut celaka karena campur tangan. Aku udah gak takut lagi sama ancaman seperti itu, Darmi. Kalau dengan mati, rasa bersalahku bisa hilang. Aku siap mati, Darmi. Pergi, Pak. Bu Darmi. Bu Darmi. Ya, Bu. Bu Darmi, perutku sakit banget, Bu. Tunggu ya, Bu. Saya ambil minyak gosoknya. Saya bersedia mati kalau saya gagal. Saya akan pastikan anak laki-laki keturunanmu akan segera lahir dan akan menyebarkan bibitnya ke seluruh muka bumi. Akan menguasai dunia seperti keinginanmu. Tina, please, Tina. Tina, please, angkat, Tina. Angkat. Nika. Saya mengerti. Waktunya tidak lama lagi. Saya akan persiapkan kelahirannya.
Hei, siapa Anda? Jangan macam-macam. Pak Dika, Bapak harus dengerin saya. Mau ngerampok? Saya pengen security. Pak, saya yang dulu tinggal di rumah yang Bapak tempatin sekarang. Pak Dika tinggal di situ bukan karena kebetulan, Pak. Tapi sudah diatur. Saya nggak ada urusan sama Anda. Pak, tolong dengerin saya. Ini demi keselamatan istri Bapak. Ada apa dengan istri saya? Benih yang ada di dalam kandungan istri Bapak bukan bayi biasa, Pak. Istri Bapak sedang mengandung benih iblis, Pak. Itu juga yang terjadi pada istri saya. Lepaskan istriku! Bayi ini tidak akan pernah lahir, Mas. Tidak akan pernah. Tapi saya bodoh. Saya tidak mau mempercayainya. Pak, segera selamatkan istri Bapak sebelum semuanya terlambat. Oh, ini apa, Bu? Ini buat ngilangin rasa sakit di perut ibu. Tapi kok ini darah, Bu? Bu, kita harus ke rumah sakit. Bu, tolong aku dikasih, Bu. Bu, tolong. Oh. Bu, dimatiin sih, Bu. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Lebih baik Bu Ranti jangan banyak bergerak dan menurun. Bayi ini akan segera kita keluarkan. Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, jangan. Bu, Bu, jangan. Pergi dari sini. Dia akan menanam benihnya. Kamu hamil. Kamu terakhir kita. Kamu kenapa nanyain kapan terakhir kita kayak gitu? Ega, Andi, Gusti, kalian tunggu di sini bersama Kamandle.
Papa Mama udah di dalam buat nyari Tante Ranti. Makasih, Manu. Mas Jo, gimana nanti? Kamarnya kosong, Dik. Dan banyak darah di mana-mana. Pak Dika, sepertinya saya tahu di mana mereka bawa istri Pak Dika. Mas Jo, tolong hubungi ambulans. Saya mau cari Ranti dulu. Setelah itu, Mas Jo langsung pulang aja. Di sini bahaya. Panggalang. Ayo. Kamu di mana? Aku harus kemana? Bos, saya mohon. Bos, jangan sakitin saya. Aduh, Bos. Keluarkan bayinya dulu. Ranti! Ayo masuk ke dalam, Bu! Sudah waktunya. Saya akan tolong Ibu. Pak, Ranti. Ayo, Pak. Sayang. ayo kita masuk ke dalam, Bu! Ayo, balik. Saya akan tolong Ibu. Bu Ranti. Saya akan temukan dia. Anak itu akan segera lahir. Kamu sudah besar, Nak. Saya tahu. Sayang. Pak Dika, cepat kita di sini bawa.
Mas Rudi mati. Lebih baik aku mati. Lebih baik bunuh saja aku. Ranti! Nika, Ini jauh lu dari dia. Nika. Maafin aku, tapi bayi ini harus mati. Ranti! 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 Bangun! Bangun! Ranti! Ranti bangun Ranti! Bangun sayang! Ranti! Ranti!